Wow, luar biasa. Selamat datang di webinar UMKM Fest 2021. Bersama saya Kenny Jafar yang akan menjadi host pada hari ini. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di acara webinar UMKM Fest 2021 yang merupakan rangkaian UMKM Fest dan hari ini temanya luar biasa banget, yaitu mengenal bangga lokal bersama Lizzie Para. Keren banget ya. Jadi karena tadi namanya ada bangga lokalnya, kayaknya kita bisa mulai menebak-nebak bahwa di acara ini nanti bakal banyak banget ngomongin soal produk-produk lokal yang pastinya nggak kalah bersaing dengan produk-produk internasional. Nah, makanya untuk hari ini bakal ada yang spesial karena kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mbak Lizzie Para. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman pengen tahu lagi nih tentang UMKM Fest 2021 serta Bangga Lokal, tema yang diusung oleh BCA. Untuk itu, saya akan panggilkan Ibu Septi Herlina selaku Vice President BCA. Halo Ibu. Hai, hai Fani, Wow. apa kabar? Baik Bu, sehat-sehat ya, cantik sekali hari ini, cetar loh Bu. Terima kasih. Dan kita sama-sama pakai batik gitu ya, ini udah bangga Betul, lokal banget. iya benar dong. Oke Bu, sebenarnya kita semua tuh udah penasaran banget sama rangkaian dari UMKM Fest 2021 serta tema hari ini kan spesial banget tentang bangga lokal. Mungkin Mhm. Ibu Lina sendiri pengen menuturkan sesuatu Bu? Oke, jadi gini, Kenny, aku panggil nama aja ya. Boleh nggak apa-apa? Oke, BCA melalui jaringan yang luas secara nasional dapat membantu UMKM melalui Bangga Lokal sebagai sarana untuk pengembangan bisnis melalui penyediaan education, payment, channel, dan marketing exposure. Education yaitu meningkatkan bisnis skill melalui webinar, community, activation, dan lain-lain. Untuk payment sendiri, BCA akan menyediakan sarana pembayaran melalui payment link, mesin edisi, maupun QR. Sedangkan channel yaitu menghubungkan dengan platform e-commerce atau pembayaran lainnya. Marketing exposure adalah mempromosikan produk lokal melalui semua media BCA, di mana kita akan memberikan produk-produk tersebut, mengenalkan produk-produk tersebut kepada seluruh nasabah BCA melalui media yang dimiliki oleh BCA. Campaign message kami adalah bangga lokal dari Indonesia untuk Indonesia. Bangga lokal sendiri terdiri dari 4 journey, yaitu transaction, marketing, showcase, dan development. Untuk transaction sendiri, Bangga lokal kita melakukan untuk secara periodik, yaitu secara quarterly. Sedangkan untuk marketing, kita melalui digital advertising, live IG segment, kemudian live IG shopping. Sedangkan showcase sendiri online present, seperti e-commerce partner, online, virtual expo, dan lain-lain. Untuk development, kita mempunyai monthly webinar yang jadwalnya nanti bisa teman-teman atau good friends semuanya bisa cek di Bangga Lokal bca.co.id/Bangga Lokal. Untuk campaign transaksi sendiri, kita mempunyai usage program, diskon sampai dengan 80%, dan untuk coaching klinik, transaksi melalui digital, bikin usaha bangkit, dan beberapa hadiah menarik lainnya untuk pengembangan produk dan usaha Good Friends. Teman-teman sekalian. Nah, siapa sih yang boleh join dengan ke Bangga Lokal? Target merchant adalah menjual produk sendiri, asli buatan Indonesia, jadi bukan reseller ya, bukan jasa, trading, atau franchise brand luar. Mempunyai omset tidak lebih dari 300 juta per tahun dan aktif di sosial media. Serta memberikan benefit bagi nasabah BCA, pastinya karena kami akan memperkenalkan produk-produk teman-teman semua ke nasabah BCA. Dan benefit berlaku untuk transaksi pembayaran dengan debit, BCA, kartu kredit, QR, atau mobile BCA. Transaksi pembayaran menggunakan payment BCA melalui mesin edisi, QRIS, payment link, serta virtual account. Target market yang kita perkenalkan produk-produk tujuan untuk target market untuk memperkenalkan produk-produk teman-teman semua itu adalah male, female, usia 25-50 tahun, area nasional, yang tertarik untuk belanja, value hunter, hobi, lifestyle, fashion, dengan segmennya adalah mass.
Kami mempunyai dengan target market 1,8 juta customer untuk kartu kredit, debit mencapai 20 juta, dan QR mencapai 13 juta customer. Untuk campaign strategi, reach-nya adalah kita membangun awareness konten, kemudian melakukan engagement melalui live show, interaktif konten, online event, kemudian produk special collaboration, serta transaction, product exposure, promo exposure. Oke, support media yang akan kita sediakan untuk teman-teman yang join dalam UMKM ini adalah landing page, email blast kepada kartu kredit, debit, QR customer base, serta sosial media yang dimiliki oleh BCA yaitu Goodlife BCA, IG, FB, Twitter, kemudian Vira. Dengan reach hampir dengan 20 juta customer. Kemudian untuk dan juga media-media lainnya seperti LED, TV edukasi, dan tidak termasuk juga kita menggunakan KOL, sosial media, paid ads seperti IG, FB, Twitter, dan lain-lain. Media campaign ya, media placement yang dilakukan untuk membantu perkembangan usaha dan memperkenalkan produk ke teman-teman UMKM adalah menggunakan online channel yang dimiliki oleh BCA serta offline channel yang ada di titik kami, yaitu bisa menggunakan LED, radio dengan jangkauan nationwide, kemudian building display di titik-titik di Jabodetabek. Oke, bagaimana kalau untuk tertarik buat teman-teman yang ingin ikut Bangga Lokal? Bisa cek ke bca.co.id/banggalokal, ada homepage-nya, tinggal dicari masukkan ke dalam kriteria yang sudah kita sediakan. Nah, untuk itu kalau misalnya ingin tertarik bagaimana? Tinggal ada form yang bisa diisi untuk kemudian akan kita hubungin kembali. Pastinya dengan kriteria yang tadi saya sudah sebutkan di awal, satu, membangun brand sendiri, jadi bukan reseller, bukan franchise, bukan juga istilahnya sebagai menjual produk yang bukan buatan lokal. Nah, ini adalah campaign-campaign sosial media yang telah kita lakukan melalui Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan Vira. Ini adalah contoh-contoh lainnya untuk periode 1 yang sudah kita jalankan dengan Bangga Lokal, tagline diskon hingga 80% untuk LOB, hobi, fashion, beauty, FF&B, serta kesehatan. Inilah webinar yang sudah kita lakukan dan ada beberapa series webinar lagi yang nanti kita akan adakan. Nah, untuk direct engagement, kita punya program Bro ya Bro, hashtag Bangga Lokal, kemudian belanja bareng, hashtag Bangga Lokal, di mana kita akan lakukan regularly untuk memperkenalkan produk-produk dari rekan-rekan UMKM yang join dalam Bangga Lokal. Nah, campaign registration-nya jadi cukup 3 hal, yaitu prepare your benefit khusus untuk payment menggunakan BCA, contohnya diskon 50% selama periode program atau join dengan kita, kemudian submit the registration form di bca.co.id/banggalokal, dan kemudian BCA akan menghubungi kembali dengan mengkonfirmasi keikutsertaan program melalui email atau nomor telepon yang terdaftar pada form registrasi. Jadi ini adalah 3 cara yang sangat simpel yang bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian untuk join dalam Bangga Lokal. Gitu Kenny. Nah, gampang kan buat join Bangga Lokal? Wow, jadi udah komplit ya, benar-benar BCA ini mensupport untuk UMKM yang mungkin ingin mengembangkan bisnisnya lebih dan lebih lagi gitu ya, Bu? Betul. Nah, kalau ngomongin soal bisnis yang berkembang nih, Bu, ini adalah salah satu bisnis di bidang beauty yang saya ikutin dari awal sampai sekarang, Bu. Nah, kita sore ini udah kedatangan seseorang yang adalah
pemilik atau apa ya dibilangnya founder gitu ya Bu dari usaha yang satu ini, terkenal dengan nama BLP Beauty. Nah, untuk itu saya mau bacakan dulu sedikit profilnya dari sang founder. Jadi Elizabeth Christina atau populer dengan Lizzie Para adalah pionir dari industri kecantikan di era modern ini dengan brandnya yang sudah tidak asing lagi yang tadi saya sudah sebutkan yaitu BLP Beauty, booming pada tahun 2010 sebagai beauty influencer di Indonesia. Nah, berawal dari 2016 hingga sekarang, BLP Beauty mampu mempertahankan eksistensinya sebagai indie brand yang mampu bersaing di dunia beauty. Untuk itu nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita sambut Kak Lizzie Para. Halo Kenny, halo Ibu Lina, apa kabar? Hai Lizzie, apa kabar? Wow, cantik-cantik kita semua di sini ya. Kita sama-sama pakai batik semua ya, kebetulan Iya banget dong. bangga Iya lokal. dong, kan bangga lokal ya. Iya. Nah, BLP Beauty ini juga merupakan usaha yang adalah member dari Bangga Lokal. Bener nggak sih Kak Lizzie? Betul banget. Nah, gimana Kak? Selama mungkin udah berapa lama menjadi member dari Bangga Lokal ini? Sebenarnya bangga lokal ini sudah menjadi bagian dari keluarga BLP kali ya. Sejak pertama kali bangga lokal itu diadakan. Jadi sebenarnya kayak ini sudah jadi kayak apa ya? Rutinitas tahunan kita bertemu dengan BCA kembali karena memang dari awal BLP berdiri sendiri, BCA itu kita bisa anggap sebagai salah satu bank yang paling kita prioritaskan untuk kita buka pertama kali. Jadi pertama kali BLP berdiri tuh langsung sama BCA, nggak sama bank lain gitu. Wow, keren. Bu Septi keren ya Bu, BLP Banget, Beauty keren ini. banget. Oke. Nah, tapi Kak, aku tuh penasaran banget karena mungkin sekarang sudah banyak gitu ya beauty brand lokal dan maksudnya masyarakat Indonesia tuh udah percaya nih sama barang-barang lokal gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tarik mundur mungkin di tahun 2016 di mana waktu itu BLP masih merintis, itu gimana sih Kak ceritanya awal ngebangun bisnisnya itu? Mungkin boleh dikasih tahu dulu dari ide-idenya gitu Kak. Awal mulanya sebenarnya aku sendiri sebagai seorang pemain di dunia beauty itu sudah cukup lama ya. Jadi aku itu tuh sempat bekerja di sebuah perusahaan kosmetik internasional. Bahkan aku sempat dilempar jadi SPG. Oh, seriusan? Dilempar jadi SPG, aku jualan skincare waktu itu di Seibu Grand Indonesia. Oke. Aku tuh ngerasain ada di lapangan. Terus setelah 2-3 tahun aku bekerja di perusahaan tersebut, akhirnya aku memutuskan untuk resign dan memulai karir sebagai makeup artist. Terus lama dunia digital content creator booming tuh. Akhirnya orang mulai kenal Lizzie Para ini sebagai seorang makeup artist garis miring content creator untuk di dunia beauty gitu ya. Nah, satu hal yang aku lihat pada saat aku lagi bergelut di dunia beauty, aku tuh melihat bahwa pada saat itu tuh ada gap antara brand-brand lokal dengan brand internasional. Kayaknya pada saat itu tuh kecintaan orang Indonesia terhadap brand beauty lokal tuh rendah sekali gitu. Kayak mereka tuh menganggap sebelah mata, apalagi kalau aku lagi make upin klien ya. Misalnya mereka tahu aku pakai lokal brand, mereka langsung, oh kamu pakai ini ya, kamu pakai punya aku aja gimana? Jadi kayak mereka tuh nggak percaya bahwa lokal brand tuh memiliki kualitas yang baik gitu. Dan aku melihat ini sebagai sebuah opportunity atau sebuah kesempatan buat aku untuk bisa mencari tahu nih kira-kira sebenarnya bottleneck-nya di mana sih? Kenapa sih orang kok nggak percayanya? Apakah ada masalah dengan kualitasnya? Apakah ada masalah dengan registrasinya? Atau ada masalah dengan apa? Nah setelah dicari tahu, ternyata simply bahwa informasi mengenai local brand pada saat itu memang minim sekali gitu. Nah kebetulan aku memiliki benefit. Kenapa? Karena aku tuh sudah terjun langsung di dunia itu. Jadi orang tuh sudah tahu, oh Lizzie Para tuh suka review lipstick. Oh Lizzie Para tuh makeup artist. Oh gue percaya nih sama yang namanya Lizzie Para, apa yang dia bilang bagus pasti bagus. Jadi dengan asas kepercayaan itu orang tuh mulai aku mulai membangun komunitas si Lizzie Para ini sendiri. Jadi pada saat aku akhirnya memutuskan mau buat brand, jauh lebih mudah buat aku untuk bisa memperkenalkan brand ini bahwa ini produk yang baik dengan branding yang baik. Nah pada saat itu memang belum ada local brand yang mengusung tema bukan natural beauty ya, kayak istilahnya orang tuh pada saat itu masih berpikir bahwa cantik itu bentuknya seperti perempuan-perempuan Victoria's Secret. Nah kan si Lizzie Para ini kan agak chubby ya kan, imut-imut gitu ya. Dia agak chubby dan bukan orang yang istilahnya yang super power gimana gitu, biasa aja. Jadi pada saat aku membuat BLP ini, aku ingin menyebarkan, bukan ingin menyebarkan rasa bahwa
kita tuh harus sayang loh sama diri kita sendiri, dan makeup itu adalah salah satu cara untuk kita bisa menunjukkan rasa sayang dengan diri kita sendiri. Nah, pada saat kita sayang sama diri kita merasa lebih baik, kita akan bisa menjalani hari-hari dengan lebih baik, otomatis akan berdampak sama sekitar kiri kanan kita. Jadi itu adalah awal mula kenapa akhirnya aku berusaha untuk menciptakan si BLP Beauty ini. Kita lahir tahun 2016 di bulan Juni, start dari 8 warna lip coat, kita sebutnya atau liquid lipstick, yang kita jual pada saat itu di channel sendiri yaitu blpb.com, dan pada saat itu karena kita nggak punya modal, semuanya kita lakukan sendiri dan melakukan promosi lewat Instagram pada saat itu. Wow, jadi dari sosial media doang ya, Kak? Betul, dari sosial media doang waktu itu. Keren. Oke, jadi sejujurnya aku tuh kemarin banget baru masukin ke keranjang, mau beli yang baru yang ada 3 warna. Powerliner ya, powerliner. Iya, itu kan keren banget. Nanti Mbak Lina kita kirimin juga ya, Kak. Supaya bisa pakai yang warna biru gitu, Bu, biar BCA banget. Oke. Pakai masker mata tetap cetar gitu ya. Betul banget. Nah, Kak, itu kan selama perjalanannya gitu ya, dari yang pertama tuh lip coat doang sampai sekarang udah main ke yang lain-lain gitu kan. Itu butuh berapa tahun sih, Kak, untuk terus mengembangkan gitu kan? Dan ide-idenya dari mana aja tuh? Pertama kali mengembangkan itu sebenarnya idenya tuh sudah ada dari tahun 2014 sebenarnya. Oke. Cuma pada saat itu kayaknya market tuh belum ready gitu untuk bisa menerima lokal brand. Jadi istilahnya kadang-kadang dalam kita membuat sebuah bisnis bukan hanya sekedar konsep aja atau modal aja, tapi apakah marketnya sudah siap atau belum nih dengan produk yang kita luncurkan. Ibarat kata kalau orang meluncurkan iPhone Apple gitu ya, zaman dulu gitu mungkin nggak selaku sekarang gitu, karena memang marketnya belum ready. Nah, aku kebetulan pada saat itu lahir pada saat yang tepat. Pada saat kayaknya orang Indonesia tuh sudah lumayan capek harus beli makeup yang mahal untuk mendapatkan kualitas yang baik. Nah, ternyata setelah kita ketahui manufacture di Indonesia kok bagus kok gitu. Terus kita bisa menciptakan branding yang unik, yang istilahnya sesuai dengan zaman now istilahnya ya, dengan kesukaan millennials pada saat itu. Jadi makanya pada saat kita memutuskan oke, kita membuat branding seperti ini dengan logo seperti ini, kemudian komunikasinya seperti ini dan dengan bentuk produk yang seperti itu, jadi gampang banget untuk bisa kita penetrasikan ke pasar. Nah, kalau misalnya sampai dengan sekarang kita masih terus coba untuk berinovasi ya satu demi satu. Makanya kita akhirnya mulai masuk ke eye kategori, face kategori, sampai akhirnya kita sekarang udah ada lebih dari 116 produk dalam Wow, keren. Dari 2016 sampai 2021 sekarang ya? Yes, begitu. Keren banget. Oke. Keren. Dan kalau misalnya itu awal-awal diluncurin ya, selalu sold out. Jadi tuh aku baru dapet sekarang-sekarang ini, gitu loh, Kak. Untung udah di check out kemarin. Oke. Jadi tadi udah diceritain juga sama Kak Lizzy gitu ya. Ya karena awalnya memang nggak mudah juga, tapi dengan edukasi pelan-pelan gitu ya, kasih tahu loh kalau sebenarnya buatan Indonesia itu juga bisa bersaing sama produk-produk dari luar negeri seperti kan itu. Lebih bagus dengan harga yang jauh lebih murah. Betul banget gitu kan. Dan sekarang menurut aku packagingnya tuh udah kayak keren banget gitu loh. Minimalis tapi bisa bersaing dengan produk-produk dari luar gitu ya. Nah, Kak, yang aku penasaran juga nih, karena kan tadi Kakak bilang, wah BCA itu udah sebagai keluarga gitu. Setiap tahunnya gitu kan, BCA itu selalu membantu BLP Beauty. Nah, BCA kan punya program Bangga Lokal nih, Kak. Menurut Kakak gimana sih udah jadi member bertahun-tahun, apa benefitnya? Itu bagus banget ya. Coba aku berharap ya, ini udah ada dari zaman 5 tahun lalu ya. Hidup aku nggak akan sesusah itu gitu ya. Ibarat kata tuh di sini tuh BCA memberikan fasilitas yang menurut aku sangat berguna dan sangat insightful buat bisnis-bisnis terutama yang masih baru atau masih merintis. Karena di sini dikasih kesempatan untuk lebih dilihat oleh orang-orang di luar sana. Kalau dulu mungkin kita lebih susah ya untuk bisa dilihat istilahnya. Tapi kalau sekarang dengan adanya bantuan Bangga Lokal punya BCA ini akan mempermudah mereka sih untuk bisa satu dilihat lebih banyak, dua belajar dari teman-teman sekitarnya, dan tiga kan kita istilahnya diberikan kemudahan untuk someday misalnya kita butuh bantuan dari BCA kayak sudah keburu dikasih lihat dulu nih, udah ada exposure-nya dulu nih. Jadi memang dengan adanya program ini menurut aku sangat bagus banget ya, dan ini menurut aku harus terus diteruskan sih, karena aku bisa bilang bahwa sekarang itu industri lokal itu lagi berkembang banget. Kalau misalnya di tahun 2016 atau 2017 itu industri kosmetik warna ya, color kosmetik itu lagi berkembang. Kalau dilihat lagi sekarang industri skincare lagi berkembang. Dan kedepannya mungkin ada hair care, ada men's care, dan itu adalah industri yang sangat berkembang. Dengan adanya program seperti Bangga Lokal BCA ini akan membuat
brand-brand yang mungkin masih baru, masih merintis, itu bahkan dapat banyak banget exposure. Jadi ini sebuah program yang menurut aku bagus dan harus diteruskan sampai nanti menurut aku gitu. Pasti. Iya kan, dan aku suka banget karena BCA sendiri itu sekarang apa ya, mungkin lebih fokus kepada anak-anak muda seperti kita gitu loh Kak, Ya. gitu kan. Betul. Kita ini orang-orang yang tanda kutip Miss Queen gitu kan, kita butuh bantuan dari BCA ya kan. Kalau enggak kita di situ-situ aja nggak berkembang. Dan aku setuju banget sama Kak Lizzy gitu ya, dimana sekarang itu ya namanya dunia beauty, dunia fashion itu kan akan muter-muter di situ aja nggak sih Kak? Dan gak bakal pernah mati gitu. Dulu tuh aku inget banget apa namanya tipe-tipe yang smoky eyes itu tuh lagi ngehits banget. Abis itu tiba-tiba langsung yang kayak make up no make up. Nah sekarang lagi keluar lagi tren yang kayak berani warna-warna peach, ya kan? Warna-warna yang warna-warni, ya. Iya, bahkan sekarang pakai glitter-glitter gitu kan. Jadi memang industri ini adalah industri yang terus berkembang dan gak bakal pernah mati gitu ya. Oke, nah kakak kan juga sebagai beauty influencer gitu ya, bisa dibilang kayak banyak banget nih kolaborasinya. Bisa dibilang sama BCA juga berkolaborasi, pastinya sama brand-brand lainnya juga berkolaborasi gitu ya. Nah, apalagi zaman sekarang katanya tuh zaman collab gitu ya. Nanti apa namanya influencer collab sama brand lah, atau nanti collab sama yang lain, atau collab antara influencer gitu ya. Sebenarnya kakak sendiri ada nggak sih kriteria khusus dalam memilih brand yang mau diajak kolaborasi gitu? Kalau menurut aku bener banget bahwa geng millennials dan Gen Z ini sangat cinta dengan kolaborasi. Ya. Sebenarnya mereka berkompetisi, tapi kompetisinya halus gitu. Jadi lebih baik berkolaborasi, sama-sama belajar lah istilahnya. Nah kalau dari BLP sendiri, bagaimana kita menentukan siapa yang berkolaborasi? Yang nomor satu, kalau dari kita pribadi tuh lebih memilih brand yang memiliki value yang sama. Setiap brand punya value yang berbeda-beda. Culture mungkin berbeda, value berbeda. Cuma kalau untuk kolaborasi, value mana yang mirip nih? Dan itu akan terlihat pada saat kita pertama kali meeting, kedua kali meeting, kita kelihatan nih cara kerja timnya seperti apa, value brandnya seperti apa, apakah menyimpang banget atau enggak dari brand kita. Dan kita kedua yang kita lihat lagi adalah dari sisi komersial, apakah kolaborasi ini beneficial buat dua belah pihak. Gitu. Jangan cuma istilahnya aku pengen keren aja, tapi ternyata ujung-ujungnya nggak make money. Sebenarnya kalau bisnis ujung-ujungnya duit ya, UUD ya. Iya benar. Apakah kolaborasi ini satu selain value-nya sama, kedua apakah ini beneficial satu sama lain gitu. Kayak sekarang nih BLP sedang berkolaborasi juga akan launching nih kebetulan di akhir bulan ini dengan salah satu indie skincare brand juga. Oh wow. Ya, BLP padahal sama-sama beauty ya. Sama-sama beauty dan istilahnya targetnya beririsan. Which is kayak BLP X Avoskin. Ibarat kata kita tuh memiliki target market yang sama. Harganya mirip-mirip, tapi kenapa sih kita mau berkolaborasi gitu? Karena memang kita melihat kedua brand ini, si BLP sama Avoskin ini memiliki beneficial satu sama lain, yang pasti kedua kita juga memiliki value yang sama. Dan itu akan membuat hasil kolaborasinya akan jauh lebih menyenangkan, jauh lebih mindful. Makanya itu penting banget buat kami pada saat kita akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi. Karena sebenarnya ini adalah kolaborasi pertama BLP. Oh wow, seriusan? Terdalam dalam menciptakan sebuah produk ya. Iya. Gitu. Jadi ini adalah sebuah kolaborasi yang dalam. Jadi sebenarnya kalau untuk kita, apakah kita perlu nggak sih berkolaborasi dengan brand atau influencer? Tergantung. Apakah benar-benar dibutuhkan atau tidak? Kalau enggak juga nggak apa-apa, karena kita aja sekarang belum pernah berkolaborasi baru tahun ini. Kita lihat lagi apakah beneficial dan apakah memiliki value yang sama gitu. Betul. Katanya sih kalau nggak dicoba nggak bakal pernah tahu, jadi coba aja gitu ya. Nah, Kak, tapi aku tuh penasaran banget. Ini kalau misalnya tadi Kak Lizzy bilang BLP akan kerjasama sama skincare, itu kan masih sama-sama di dunia beauty gitu ya. Tapi pernah nggak sih kayak collab tapi sama langsung yang beda, mungkin yang bukan di bidang kakak, kayak misalnya food and beverage atau mungkin style, maksudnya fashion gitu. Pernah nggak Kak? Kayaknya sih banyak ya, tapi kalau untuk BLP kita memang cukup membatasi berkolaborasi dengan brand lain lah istilahnya. Jadi kita biasanya kalau kita berkolaborasi dengan brand lain, kita harus lihat dulu nih tujuannya apa. Kadang-kadang ada brand yang memang berkolaborasi dengan let's say makanan atau fashion. Tujuannya kan macam-macam ya, ada yang ingin mengambil branding ya, kayak contohnya misalnya di luar negeri ada yang desain X Samyang misalnya, kan Samyang dapat hype-nya gitu kan, supaya gimmicknya menarik gitu. Nah ada juga yang berkolaborasi sama artis atau influencer untuk bisa mendapatkan hype-nya juga. Jadi harus cari tahu tujuannya apa nih,
untuk kita berkolaborasi. Nah, untuk di Alpi sendiri kebetulan kita pada saat ini belum pernah nih berkolaborasi sedalam ini. Karena kalau buat aku pribadi, aku ingin berkolaborasi dengan seseorang atau sebuah brand yang benar-benar istilahnya nyemplungnya benar-benar dalam gitu. Makanya kolaborasi besok yang akan launching di akhir bulan April ini, itu istilahnya 50% otaknya BLP, 50% otaknya Avoskin. Jadi kita menghasilkan produk yang benar-benar fusion, bukan sekedar kayak misalnya aku punya lipstick, aku tempelin brand A gitu. Kayaknya benar-benar fusion supaya yang didapatkan dari konsumen itu juga lebih dalam gitu. Soalnya kan banyak tuh ya Kak, misalnya yang brand-brand gitu tiba-tiba collab sama makanan, jadi palet eyeshadow-nya misalnya jadi rasa-rasa permen. Supaya menarik kan, jadi ada added value-nya buat si produk tersebut. Iya. Oh wow, ternyata kayak gitu ya. Sekarang tuh collab tidak terbatas oleh kayak sama-sama genre, tapi bisa semakin luas gitu. Yang penting kita kreatif dan tetap mau berinovasi gitu ya. Seperti juga pastinya program dari BCA gitu ya, dengan UMKM Fest ini pastinya bisa menggather teman-teman yang punya bisnis buatan lokal gitu ya, supaya bisa lihat nih kira-kira siapa ya yang mau diajak berkolaborasi gitu kan. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Kak Lizzy, karena kalau misalnya ngobrol sama Kak Lizzy itu nggak bakal ada habisnya. Karena nanti saya juga mau ngobrol sama Mbak Lina gitu kan. Jadi pertanyaan aku yang terakhir adalah Kak Lizzy kan sudah membuktikan bahwa BLP Beauty ini bisa eksis dari 2016 sampai 2021 gitu ya. Boleh kasih nggak sih kayak tips mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai gitu ya. Bingung nih cara pertamanya, mungkin udah ada ide tapi takut dikembangkan, ya kan? Mungkin ya nggak punya duit juga gitu kan. Ada nggak tips-tips awal-awal gitu? Sebenarnya sih kalau misalnya kamu udah punya idenya, kamu sudah tahu mau bikin apa, yang pertama yang harus dilakukan adalah coba bikin ide kamu tuh bisa kamu realisasikan. Jangan hanya konsep aja. Karena kalau ujung-ujungnya konsep itu bukan bisnis namanya, itu cuma kayak bisnis plan gitu. Tapi kalau bisnis plan itu tidak direalisasikan, ya itu ujungnya cuma hanya sebagai portfolio paper aja gitu. Yang pertama adalah bagaimana kamu memecahkan telur itu dari 0 ke 1, itu yang paling susah. Nah pada saat kamu sudah mencoba untuk menuju ke 1 itu, dari 0 ke 1, biasanya kan macam-macam di halangannya, ada modal, ada partner, ya kan, kemudian supplier. Caranya adalah kamu harus sebelum memutuskan untuk istilahnya mulai cost, kamu harus benar-benar make sure bahwa plan kamu tuh jelas, kayak misalnya forecastnya bagaimana, produknya seperti apa. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal modal gitu ya, kan banyak sekali orang, aduh Kak, aku udah punya produk bagus nih portfolionya, aku udah punya tim, tapi aku nggak punya modal. Gimana caranya aku bisa bergerak kalau ternyata modal tuh nggak ada. Banyak orang yang mendramatisir modal sebenarnya. Padahal sebenarnya kunci utama bisnis itu adalah konsepnya dulu gitu. Konsepnya matang nggak, plannya matang nggak. Modal itu adalah urusan ke belakang sebenarnya. Cuma sekarang tuh banyak sekali ya cara untuk bisa mendapatkan modal. Satu, kalian bisa mencari investor. Sekarang banyak ya angel investor atau investor VC yang bisa membantu kalian untuk mendapatkan modal. Kedua, ada namanya pinjaman dari bank. Ini adalah sebuah mindset yang harus diperbaiki sebenarnya. Banyak sekali orang yang mengira bahwa sebuah perusahaan meminjam uang ke bank itu adalah jelek. Itu adalah negatif. Padahal itu adalah sebuah hal yang positif. Kenapa? Dibanding kita mengeluarkan uang 1 miliar dari cash kita untuk nyewa ruko, yang istilahnya kita menyakiti cash flow kita, lebih baik kita minjem ke bank 1 miliar yang kita akan cicil per bulan. Betul. Gitu. Jadi cash flow itu dilihat bukan hanya dari kita pinjam atau tidak meminjam sehatnya, tapi berapa banyak uang yang kita keluarkan tiap bulan supaya cash flow-nya sehat. Jadi meminjam ke bank itu bukan hal yang negatif, justru itu hal yang positif buat menjaga cash flow supaya tetap stabil. Nah kalau misalnya kalian belum punya modal, coba aja siapa tahu kalian pinjaman ke bank, pinjaman usaha di approve. Coba aja apply ke BCA, siapa tahu di approve, iya kan? Gitu kan? Jadi makanya kalau kalian sedang memiliki visi untuk bikin bisnis, untuk merubah hidup kalian atau merubah hidup orang lain, coba lakukan, do it, jangan ragu-ragu. Kalau gagal sekali, coba yang kedua, karena istilahnya lebih baik kita gagal terus coba lagi dibandingkan kita nggak coba sama sekali gitu. Betul. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih Kak Lizzy, aku jadi terinspirasi. Mantap banget ya Mbak Lina. Bangga banget, dan ini orang Indonesia loh, lokal loh. Yes, bangga benar banget.
Ya sudah deh kalau gitu kita belanja dulu di BLP Beauty setelah ini supaya secantik Kalizi. Thank you Kalizi untuk kesempatannya hari ini dan ilmunya. Semoga nanti di webinar selanjutnya Kalizi bisa main-main lagi nih. Karena tadi kayaknya baru kulit depannya ya Bu ya. Belum dalam-dalam. Aduh. Iya, dan banyak loh yang bisa belajar loh dari Lizzie loh. Iya benar-benar. Ya. Oke deh kalau gitu terima kasih Kak Lizzie untuk waktunya. Thank you Lizzie. Sukses terus ya. Sukses juga, sama-sama. Bye. Nah, sekarang waktunya aku untuk ngobrol sama Ibu Septi Herlina, atau aku panggil supaya bisa lebih kayak deket gitu ya, Mbak Lina. Yeah. Nah, maaf ya, dari tadi aku terlalu seru ngobrolnya sama Kalizi gitu kan. Tapi Bu Lina dari tadi juga kayak excited kan? Benar-benar. Dan ini yang kita cari nih, entrepreneur muda yang nggak cuman, aduh gimana mikir aja, ya udah kerjain aja, jalanin aja. Yang penting konsepnya, punya keberanian, punya keyakinan, let's go gitu. Iya betul, dan pastinya tadi kalau Kalizi bilang minjem ke bank aja, jangan lupa dibayar gitu ya Bu ya, harus bertanggung jawab juga dong ya kan? Nah itu, makanya kan juga tadi karena tadi kan ada payment, education, channel, marketing exposure tuh kita apa sih yang kita bisa bantu, semuanya ada di Bangga Lokal. Iya benar. Nah Bu, tadi kan sebenarnya udah dijelasin nih sedikit gitu ya tentang Bangga Lokal, tapi aku pengen menggali lagi, kenapa sih namanya Bangga Lokal gitu kan? Mungkin boleh sedikit mendalam Bu, jelasin tentang si Bangga Lokal ini. Jadi idenya sih memang kita tuh banyak beberapa istilah lah, ada yang Bangga Buatan Indonesia, terus kemudian ada beberapa yang ini sebenarnya inisiatif itu kita bukan yang pertama pastinya BCA, tetapi kita pengen sesuatu yang gampang diingat juga ya kan. Nah karena gampang diingat, sesuatu yang memang kemarin tuh sejak pandemik tuh banyak yang sesuatu ajakan yang istilahnya yuk kita bantu orang yang di pengusaha-pengusaha di lokal, dan banyak kan yang jadi kayak misalnya yang tadinya bekerja kantoran harus bikin bisnis sendiri. Nah itu kan bantu temen lah, apalah ya, banyak tagline yang sejak pandemik itu. Terus sejak itu kan kita juga pengen berpartisipasi juga, dan memang dari awal kita juga mungkin secara BCA itu belum terlalu banyak lah bergerak di bidang ini. Ada beberapa yang dikerjakan oleh CSR kita, tetapi tidak direct to industri-industri atau UMKM gitu kan. Nah, artinya kita bikin sesuatu yang gampang diingat, mudah orang, supaya nggak ada jargon. Terus terang ya, kalau UMKM itu berhubungan sama bank itu bukan sesuatu yang gampang buat mereka. Jadi kita pengen sesuatu yang gampang, orang itu tidak melihat bahwa itu jargon bank, tetapi pengen ikutan join, dan kesannya itu tidak menakutkan, tetapi kita pasti pengen isi tuh orang tuh pengen tahu terutama, terus join gitu. Nah, makanya kita masuk dalam hashtag itu Bangga Lokal, dari Indonesia untuk Indonesia gitu. Nah pastinya dari tim-tim kreatif kami sih yang ngerjain ini, dan sekarang jadi gampang pada saat kita melakukan edukasi, kita lakukan campaign, Bangga Lokal itu jadi sesuatu yang gampang gitu. Iya. Dan aku setuju banget Bu, karena kalau misalnya aku sendiri gitu ya, aku tuh melihat BCA sebagai bank yang kayak, aduh kalau misalnya nih punya kartu kredit BCA itu tuh kayak bangga banget Bu, ngerti gak sih Bu? Terus kayak misalnya sesuatu yang bersangkutan dengan BCA tuh kayaknya wow, luar biasa, apalagi kalau menjadi keluarga dari Bangga Lokal. Nah masalahnya Bu, ini kita pengen nanya nih, siapa aja atau kriteria apa aja supaya kita bisa join Bangga Lokal gitu. Karena kan cuma pengen ikut-ikut, tapi kalau misalnya nggak tahu caranya, jadi sia-sia Bu. Nah, untuk target siapa sih yang kita pengen ajakin, atau siapa sih yang target kita untuk Bangga Lokal itu? Satu, kita pengennya entrepreneur itu menjual produk sendiri ya. Jadi asli dia bikin ide kreasi sendiri, konsep sendiri, dan dia bikin sesuatunya itu benar-benar dari lokal. Nah itu kita cari yang UMKM seperti itu. Jadi intinya bukan dagang ya, tidak ada yang salah dengan konsep perdagangan, tetapi kita pengen memajukan yaitu tadi punya brand name sendiri gitu, kayak Lizzie. Nah itu kita cari seperti itu.
Dan pasti omsetnya itu yang tentu, yang masih perlu kita bantu gitu kan. Nah, kalau memang banyak brand lokal yang mungkin kelasnya udah korporasi, ya bukan target kita pastinya. Ya, ya. Dan kemudian dan karena itu harus menggunakan paymentnya itu dengan paymentnya BCA. Nah, Ya. kalau nggak punya gimana? Ya kita bisa bantu. Dia perlunya apa? Kalau untuk jadi mesin edisi, mungkin bisa nggak mesti perorangan bisa? Atau mungkin kita sediain QR payment. Jadi simple. Jadi tidak harus perusahaan, bentuk perusahaan, bisa juga usaha perorangan. Nah, macam-macam karena produk kita juga banyak kan. Nah, itu aja sih sebenarnya syaratnya, gampang. Oke. Jadi dari edukasinya tadi dapat dan pastinya juga dibantu dari pihak BCA-nya untuk payment-nya dari consumer juga supaya bisa gampang bayarnya gitu ya Bu ya. Jadi dipermudah, nggak ada yang susah-susah lagi gitu. Nggak ada dong, jangan. Kalau ngebantu jangan bikin susah, itu namanya nggak ngebantu ya, benar nggak sih? Nah, kalau misalnya mau ikutan program ini nih Bu, program Bangga Lokal, itu berbayar atau enggak sih Bu? Enggak. Enggak, gratis? Gratis dong, gratis. Ya. Jadi kita udah coba highlight produk-produknya. Nah, tentunya nggak ada apapun yang harus dibayarkan ke BCA. Tetapi karena supaya nasabah kita atau orang yang tertarik beli produknya, cobain produknya, punya suatu excitement-nya, nah kita minta mereka untuk kasih semacam benefit lah. Benefitnya kita tidak mengenakan beberapa, cuman bilang, oke, kalau pakai BCA, kalian dapat potongan harga. Nah, potongan harganya semampu mereka aja sesuai jenis barangnya. Iya, dan pastinya semakin banyak diskon, semakin banyak potongan seperti yang dilakukan oleh BLT Beauty itu ya Bu ya. Masuk-masukinnya tuh makin suka gitu Bu kita. Betul. Karena kalau misalnya cewek-cewek lihat potongan tuh ya langsung matanya berbinar-binar. Betul, yang tadinya nggak mau cobain jadi mau cobain kan? Iya, bener banget. Dan pastinya itu adalah kerjasama yang pastinya ditunggu-tunggu juga sama teman-teman penjalan UMKM. Nah, sekarang Bu, cara daftarnya untuk Bangga Lokal itu bisa di mana sih Bu? Cara gampang ya, kita udah punya ada websitenya, jadi tinggal nanti masuk ke registrasi di BCA.ID/Bangga Lokal. Oke. Di situ ada formnya, langsung isi, langsung nanti kita register, nanti kita akan kontak ke mereka untuk menanyakan lebih lanjut tentang usahanya. Oke, jadi tinggal daftar aja di website. Saya ulangin di mana Bu tadi Bu? bca.co.id/Bangga Lokal. Oke, langsung masuk ke website itu ya. Dan mungkin buat teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar Bangga Lokal, mau menjadi salah satu membernya, itu bisa banget. Silakan langsung kirimkan email ke bangga_lokal@bca.co.id. Mungkin tadi dari penjelasan Bu Lina gitu kan, ada beberapa kriteria nih. Nah, teman-teman mungkin mau tahu, bisnis aku kira-kira masuk nggak ya dalam kriterianya? Boleh ditanyakan dulu seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya sudah confident gitu, oh kayaknya kriteria ini mah lewat, ya udah langsung daftar aja ya kan di websitenya. Mungkin sebagai yang terakhir Bu, ada yang mau disampaikan lagi kepada good friends semua yang ada di webinar ini? Ya, kita pengennya tadi sesuai dengan yang Lizzie sampaikan ya, pasti sebagai perbankan kita akan support untuk yang UMKM dengan berbagai macam bentuk yang tadi, dari kita bisa bikin bisnis skill, meningkatkan bisnis skill, terus kemudian kita bantu untuk penyediaan sarana paymentnya, kemudian kita bantu kenalkan juga kalau dia bilang saya pengen tuh masuk ke misalnya e-commerce, caranya gimana ya? Mungkin belum bisa untuk bikin website sendiri. Nah, masuklah ke e-commerce. Nah, kita bisa kenali juga karena kita juga ada kerja sama-sama mereka. Dan juga dari bisnis yang penting adalah marketing exposure. Karena kami tahu buat UMKM itu untuk melakukan memposting sesuatu di media berbayar itu pasti mahal kan. Nah, tetapi bagi kami ya kita sudah punya jaringan, kita sudah punya masa, istilahnya kita punya nasabah banyak, cabang banyak, kita juga punya relationship yang bagus dengan beberapa sosial media yang kita sudah punya. Nah, itu yang kita akan bantu ke mereka sehingga mereka bisa mengenalkan produknya dengan lebih baik pada nasabah atau orang-orang yang belum tahu produknya gitu. Betul.
Wah, luar biasa sekali. Boleh semua yang ada di webinar ini kasih tepuk tangan dulu dong, kasih semangat, dan pastinya terima kasih buat BCA yang selalu mensupport UMKM gitu ya. Dan tahu nggak sih Bu, kalau aku boleh menyampaikan ya, aku tuh kangen banget sama BCA Fair yang biasanya gede-gedean kan Bu, di Betul. ICE, tapi karena sekarang lagi pandemi kita nggak bisa ya Bu. Soalnya di situ Bu acaranya BCA itu, selain ada potongan-potongan gitu kan, tapi kita juga bisa melihat bahwa local brand itu sangat berkembang. Dari fashion, dari beauty, dari food and beverage, itu kan semua ngumpul di acara BCA kan, Bu? Betul. Nah, Iya. di UMKM ada semua. Dari ada fashion, ada hobi, beauty, F&B. Wow. Bahkan ada yang produk menjual kayak ya kesehatan ya, related to kesehatan pastinya gitu. Ya, juga iya, ada. iya. Aku udah lihat Bu di website-nya, keren banget, tinggal pencet-pencet dan langsung bisa beli di situ kan Bu? Betul. Ih, mantep. Tapi sayangnya waktu kita sudah selesai. Terima kasih Ibu Lina untuk waktunya dan penjelasannya. Semoga kita berharap teman-teman ini semakin confident, semakin yakin untuk mendaftarkan UMKM-nya atau bisnisnya ke Bangga Lokal juga ya Bu? Iya. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang ingin tanya-tanya tentang UMKM Fest ini atau mungkin bertanya-tanya tentang Bangga Lokal, silakan langsung di email aja ke bangga_lokal@bca.co.id. Sekali lagi ya, bangga_ atau garis bawah lokal @bca.co.id. Dan pastinya jangan lewatkan ya rangkaian dari webinar UMKM Fest 2021 karena ini baru mulai. Nanti ada acara-acara yang seru banget. Dan tadi Bu Lina juga udah kasih tahu bahwa nggak cuman di Bangga Lokal doang, nanti ada yang lain-lain juga ya Bu ya? Iya, pasti. Oke. Banyak banget acaranya untuk Bangga Lokal yang kita bikinin. Mantap, jaya terus untuk produk-produk lokal Indonesia dan pastinya maju terus Indonesia. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Kenny.